Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang ada di Python yaitu operator overloading. Jadi apa sih itu operator overloading? Jadi operator overloading itu merupakan cara kita untuk bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan yang ada di Python untuk bisa mengganti operasi-operasi yang sudah disediakan oleh Python. Contohnya misalkan plus, kita pengen nyoba gimana sih caranya untuk bisa mereplace fungsi plus yang bisa kita terapkan pada suatu objek, atau misalnya operator logika seperti lebih dari, kurang dari, ataupun metode-metode lain yang tersedia di Python. Jadi secara sederhana bahwa kita dapat mengganti fungsi yang sudah disediakan Python secara umum terhadap tipe-tipe data yang dimiliki Python seperti string, integer, float, dan lain sebagainya. Itu kita bisa terapkan juga kepada kelas yang kita punya ataupun kepada aspek-aspek yang lain. Nah, sederhananya ini disebut sebagai pengganti dari operasi yang tersedia di suatu kelas. Di sini Python secara otomatis melakukan invoke pada metode operasi fungsi ketika objek melakukan operasi pada objek yang lain, dan nilai kembali pada metode tersebut menjadi hasil dari operasi yang dimaksudkan. Begitu. Nah, kita akan coba sedikit tentang demo bagaimana sih cara menggunakan atau mengganti fungsi plus dan juga lebih dari pada kelas manusia yang memiliki nama dan gaji. Jadi, misalnya kita punya kelas, sebut saja kelasnya adalah manusia. Terus di kelas manusia tersebut kita akan definisikan konstruktornya, yang dimana kita bisa isi di sana ada nama dan juga gaji. Oke, terus kita masukkan namanya ke dalam data yang ada di kelas manusia, terus self gajinya juga di situ. Nah, di sini kita ingin mencoba untuk mengganti proses plus. Misalnya begini, kalau kita mencoba plus, misalnya plus 2 plus 5, itu kan sederhananya adalah penambahan terhadap numerical value. Jadi 5 plus 2 otomatis jadi 7. Nah, kalau misalkan kita ganti ternyata bukan integer tapi berupa string, misalnya L dan A, maka kalau kita gabungkan, dia bukan berubah menjadi karakter lain, tetapi menggabungkan dua karakter menjadi satu kesatuan string menjadi LA. Nah, kita sudah bisa melihat nih bahwa plus itu ternyata memiliki perlakuan yang berbeda tergantung dari tipe datanya. Bagaimana kalau misalnya kita punya suatu objek, sebut saja si Andi, itu adalah manusia, oke, dengan namanya yang Andi tadi, dan gajinya misalnya 100 gitu. Biar lebih mudah kalau saya tulis 10 juta kan kepanjangan ya. Terus ada lagi si Albert misalnya. Si Albert itu juga manusia, namanya Albert, dan dia gajinya misalnya 200. Nah, bisa nggak sih kita tambahkan Andi plus Albert? Nah, idealnya maksud dari penambahan manusia di sini adalah kita pengen mencoba menambahkan gajinya. Jadi idealnya begini, gaji plus Albert dot gaji, baru nanti bisa muncul hasil berapa total gajinya, yaitu 300. Cuman dalam kondisi di sini kita ingin mencoba memanfaatkan operator overloading. Jadi kita menambahkan objeknya, bukan properti yang ada di objek tersebut. Oke, caranya adalah kita membuat suatu fungsi baru yang dimana dimulai dengan underscore underscore sebagai penanda ini adalah fungsi yang tersedia di Python. Kita ingin coba replace proses add-nya, penambahannya. Nah, self dan juga satunya adalah yang lain. Kita sebut other. Bagaimana proses penambahannya? Maka kita kembalikan misalnya kita kembalikan berupa total gajinya, yaitu self.gaji plus other.gaji. Atau kalian juga bisa membuat suatu kelas baru yang nanti akan mengembalikan gaji yang penjumlahan antara kelas ini dan juga dengan kelas yang lain. Untuk sederhananya saya menggunakan cara seperti ini. Berarti kalau saya plus, ini nanti akan bisa. Nah, kalau misalnya kita coba dulu nih yang tidak ada add-nya. Kalau saya coba print, saya coba jalankan, run.
Nah, ini akan bermasalah. Di sini tertulis type error unsupported operand type as for plus manusia dan manusia. Tidak ada support untuk operasi plus antara kelas manusia dengan kelas manusia. Sehingga kita butuh menambahkan fungsi tersebut dengan menggunakan add yang disebut dengan operator overloading, dan kalau kita tambahkan itu akan muncul langsung keluar 300. Artinya kita sudah berhasil gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan operator overloading. Tentu masih banyak lagi operasi-operasi yang bisa kita manfaatkan. Contoh yang lain saya ingin mengangkat sedikit tentang operator logika. Jadi kita pengen bisa membandingkan nih antara gaji si Andi sama si Albert itu lebih besar Andi nggak sih gitu. Nah, kalau ternyata lebih besar Andi, maka dia harus mengembalikan berupa true, kalau tidak maka false gitu kan. Nah, kita bisa mereplace lebih dari itu dengan greater than atau disingkat dengan GT. GT terus self-nya dan juga other-nya. Kelas yang lain. Kita kembalikan apakah gaji kita itu lebih dari si gajinya kelas yang lain. Other.gaji. Nah, dengan mekanisme seperti ini kita akan bisa melihat hasil dari Andi lebih dari Albert, yaitu false karena gajinya Andi itu lebih kecil daripada si Albert. Jadi kita mencoba untuk mereplace operator overloading atau operator operasi-operasi yang tersedia di Python. Kenapa sih kita harus menggunakan teknik seperti ini? Bukankah lebih mudah kalau misalnya kita bisa langsung saja mengkomparasi atau melakukan operasi terhadap properti yang kita mau? Kalau dalam kasus seperti ini tidak akan terlihat cukup banyak manfaatnya, tapi ketika seiring kita menambah kode program, semakin banyak fitur yang kita coba implementasi, dan ternyata lebih dari ataupun operasi-operasi ini itu dipakai di berbagai macam kode file, file name yang berbeda, kelas yang berbeda cukup banyak, dan kalau ternyata terjadi perubahan, maka otomatis kita harus merubah semua kondisinya yang ada di kode yang sudah kita tulis. Tetapi kalau menggunakan operator overloading, kita cukup merubah di bagian method overloadingnya saja atau operator overloadingnya saja, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk memaintain kode program yang sudah kita buat. Alasan yang lain adalah ini akan lebih mudah dibaca oleh programmer maksudnya gitu, dan lebih membuat kita produktif dalam membuat kode program. Dan sekarang ide di balik overloading sendiri adalah overloading ini, operator ini itu memungkinkan kelas untuk bisa mengganti operasi yang selayaknya berjalan normal di Python. Terus dia juga bisa melakukan overload semua ekspresi operator pada Python, dan juga kelas overload ini operasinya itu bisa juga untuk printing, function calls, pemanggilan function, dan juga atribut akses. Nanti akan kita bahas. Lalu overloading ini juga bisa membuat objek kelas layaknya tipe data bawaan, sehingga sangat handy sekali. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat abstract data type, ini juga sangat mudah. Oke, selanjutnya adalah overloading ini diimplementasikan dengan menyediakan nama metode special tadi dengan menggunakan underscore underscore terus nama operator overloadingnya baru underscore underscore lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh metode atau operasi overloading yang tersedia di Python. Kalian bisa cek dokumentasi lebih jauh di Python. Tidak akan kita bahas semua di sini, tapi kita akan coba telaah sedikit demi sedikit ya. Jadi di sini, oke, di sini adalah init. Ini sudah kita kenal bahwa sebagai konstruktor, dan del ini sebagai destruktor untuk menghapus suatu objek. Kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya lebih aman. Terus add sudah kita coba, plus ada juga operator logika seperti OR yang diimplementasikan seperti ini. Kalau ingin sama dengan, kita menggunakan I di depannya I OR. Ini juga berlaku untuk add. Jadi kalau pengen plus sama dengan, dia menjadi I add. Terus ada representasi dan juga string, ini sebagai pencetakan. Itu nanti ketika printnya dipanggil atau fungsi repr dan juga stringnya dipanggil, itu akan langsung menginvoke metode yang ada di sini. Terus ada call, ini adalah pemanggilan fungsi. Jadi misalnya kita pengen memanggil suatu kelas tersebut seperti layaknya fungsi, kita bisa langsung x
kurung buka, dan seterusnya, di mana X ini adalah kelas yang sudah kita instansiasi. Nah, selanjutnya adalah metode-metode yang ada di sini, yaitu ada get item. Ini merupakan operator overloading yang akan dipanggil ketika kita mencoba melakukan pengaksesan data berdasarkan indeks di sini, atau bisa menggunakan slicing layaknya seperti list di Python. Dan juga ada set item, ini untuk mengganti value yang berdasarkan indeksnya, seperti ini x key sama dengan value, atau juga bisa menggunakan slicing seperti layaknya list. Terus juga kita bisa melakukan penghapusan data yang berdasarkan key-nya menggunakan del di sini, yang akan dieksekusi dan akan menginvoke metode yang namanya del item. Terus len ini fungsi yang akan dijalankan dan akan menginvoke fungsi len di sini. Bool juga sama, ini akan mengembalikan nilai true atau false dan akan mengeksekusi metode bool di sini. Dan sisanya adalah komparasi, ini cukup banyak, kita udah coba yang gt atau greater than. Sisanya ini ada lt atau less than, itu kurang dari. Kalau tadi gt kan lebih dari ya. Terus li ini less equal atau kurang dari sama dengan. Kalau GE ini adalah greater equal atau lebih besar dari sama dengan. Terus EQ adalah equal, itu sama dengan komparasi. Terus not equal ini yang tidak sama dengan atau yang pakai not. Nah, ini adalah logika komparasi yang bisa kita coba replace menggunakan operator overloading. Nah, yang add ini tadi sudah kita bahas, yaitu penambahan yang akan mereplace dirinya sendiri gitu. Dan contents ini adalah method overloading yang akan dipanggil ketika kita mencoba untuk mengecek apakah data itu ada atau tidak di dalam kelas yang sudah kita buat. Biasanya kalau di Python, di dalam suatu collection atau list, kita pengen ngecek apakah ada nggak sih data itu di list itu, kita biasa menggunakan in ya. Jadi misalnya if x int listnya, kalau ada maka akan dieksekusi, kalau tidak akan menjalankan yang lain, else atau elif dan seterusnya. Jadi in itu yang akan kita coba manipulasi dengan menggunakan operator overloading contents. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian salah satu method overloading atau operator overloading yang juga sangat penting, yaitu get item di sini. Jadi misal kita punya kelas namanya indexer yang kita coba ganti akses itemnya dengan menggunakan get item. Terus kita akan mengembalikan item dipangkatkan dengan 2. Jadi contoh x kita instansiasi, terus kita coba akses get itemnya dengan isinya 2. Maka dia akan mengembalikan item ini 2, terus 2 pangkat 2, dia akan menghasilkan nilai 4. Nah, itu kita juga bisa menggunakan misalnya for i in range 5, terus kita coba satu persatu, maka dia akan mengembalikan pangkat dari nilai yang ada di i ini, yaitu 0, pangkat 0, pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai 4 pangkat 2. Itu adalah proses get item yang diakses melalui kurung buka, kurung tutup siko. Layaknya kita mencoba untuk mendapatkan value dari indeks yang ada di list. Terus get item ini juga bisa menerima slicing. Jadi misal kita punya kelas objek, terus di konstruktornya kita punya data seperti ini, terus ada get item, dan di sini kita mencoba untuk mengembalikan data sesuai dengan indeks itemnya. Contoh di sini L sama dengan objek, terus kita ingin mengambil 1 sampai 4, keluarnya 20, 30, 40, karena di sini ya, ini 0, 1, terus 2, 3, sebelum menyentuh ke 4, dapatnya 20, 30, 40. Ini juga sama berlaku seperti itu. Oke, untuk yang minus 1 ini berarti mulai dari 0 sampai dengan indeks yang terakhir ini, tapi tidak diambil, jadi 10, 20, 30, dan 40. Itu terkait dengan get item, jadi kita bisa melakukan slicing juga di sana, dan juga lagi ada yang namanya set item. Kita juga bisa memberikan item baru berdasarkan indeks tertentu. Kita buat set itemnya, terus kita masukkan di sini key sama value-nya. Terus kita bisa lihat di sini L sama dengan objek, terus L0 sama dengan 10, maka dia akan mengganti data yang ke 0 itu sama dengan 10, which is sebenarnya sama aja 10 gitu kan.
Seperti itu kurang lebih gambaran dari set item. Terus untuk get item kita juga bisa memberikan layaknya seperti iterasi. Jadi kalau misalkan tidak punya iterator di kelas tersebut yang nanti akan kita bahas selanjutnya, nah maka get item ini yang akan dipanggil. Contoh kita sudah punya kata, terus konstruktornya adalah kata itu sendiri yang merupakan data. Terus get itemnya kita akan mengembalikan karakter dari data tersebut atau string tersebut. Contoh misalnya M sama dengan katanya banana, berarti datanya di sini adalah banana. Jadi semua dari fungsi ini itu akan memanggil get item. Nah idealnya sebenarnya yang looping for i in M itu akan dipanggil kalau ada metode overloading yang iterator sifatnya, dan b in M ini harusnya dipanggil ketika ada contains. Tapi kalau tidak ada dua-duanya maka get item yang akan berperan untuk menggantikan uh, operator overloading tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita instansiasi M sama dengan kata banana, nah, terus print M1 itu akan menghasilkan A karena indeksnya dimulai dari 01 kembalinya A. Terus kalau kita looping dia akan mengembalikan semua karakter yang ada di kata tersebut. Terus kalau misalnya kita pengen coba ngecek nih apakah ada data di dalam variabel tersebut, maka kita menggunakan in, itu juga akan menginvoke method overloading get item. Kurang lebih seperti itu penggunaan dari get item. Oke, jadi ini kita masuk ke bagian looping ya. Bagaimana kita bisa mengganti sifat-sifat looping yang ada di Python sesuai dengan kelas kita. Jadi ada dua metode operasi overloading yang kita gunakan, yaitu iter dan juga next. Iter ini berarti menunjukkan iterable objeknya itu yang mana. Sedangkan next ini akan dipanggil ketika fungsi nextnya dipanggil. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada K sama dengan kotak 1,5, maka otomatis di sini value-nya menjadi 0 karena start minus 1 menjadi 1 minus 1 yaitu 0. Terus ada stop, maka stopnya menjadi 5. Nah, ketika kita mencoba looping for i in K, maka di K ini dia akan mengembalikan iterator objeknya yaitu kotak itu sendiri, dan setiap kali dipanggil dia akan melakukan pemanggilan next di sini. Jadi untuk iterasi yang pertama dicek apakah dia sama value dan stopnya. Kalau tidak, maka dinaikkan value-nya lalu dikembalikan pangkat 2 dari value tersebut. Begitu seterusnya akan dipanggil sampai dia meraise exception yang berupa stop iteration, baru di sini dia akan stop. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, secara rincinya akan kita coba jelaskan. Misal ada K sama dengan kotak 1,5, terus kita ingin mengambil iterator objek dari kotak tersebut dengan menggunakan fungsi iter, maka akan mengembalikan KI yang mana dalam kondisi di kelas kita ini adalah dirinya sendiri yaitu kotak. Terus kita coba next KI, maka dia akan menghasilkan 1 karena 1 pangkat 2 adalah 1. Terus di next lagi. Nah, ketika di next dia akan lanjut lagi memanggil fungsi yang ada next di sini, di mana value-nya tadi sudah naik menjadi 2 dan kebetulan tidak sama, maka dia naik lagi value-nya jadi 1, terus dinaikkan pangkatkan dengan 2 sehingga menjadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Begitu seterusnya next KI menghasilkan 9, next KI lagi menghasilkan 16, next KI lagi menghasilkan 25. Dan ketika kita coba next KI lagi yang mana value dan stopnya sama, dia akan mengembalikan stop iteration exception. Pesan kesalahan, eksepsi, stop iteration. Kurang lebih seperti itu gambaran dan juga cara kerja dari iterasi yang ada di Python, dan kalian bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya adalah bagian dari representasi string menggunakan array pr dan juga str. Di sini kita mencoba membuat kelas namanya penambah, terus di konstruktor data ini sama dengan value-nya, gitu ya. Ini kita kasih integer, terus kita kasih add yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cuman di sini kita rubah behavior-nya untuk menambahkan data itu sendiri menjadi plus sama dengan other. Terus kita tambahkan metode reapr yang mana dia akan mengembalikan string berupa penambahan reapr self.data. Terus ada fungsi str
yang mengembalikan return str self.data. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa dua metode ini harus mengembalikan string. Dalam kasus di metode str di sini kita lihat ada self.data dan di data ini dia adalah integer, maka saya perlu convert dulu string dan akan mengembalikan berupa string. Contoh di sini adalah x sama dengan penambah, terus kita tambahkan 1 misalnya, maka otomatis akan masuk ke metode di sini. Jadi datanya awalnya 0 itu tambah 1, maka dia jadi 1. Terus x plus 1 lagi, nambah lagi 1, maka dia jadi 2. Ketika kita coba print wrapr dan juga str terhadap objek x itu tadi, maka dia akan memanggil, yang bagian wrapr ini akan memanggil fungsi wrapr-nya, dia akan mengembalikan penambah wrapr2. Terus untuk str itu akan mengembalikan 2 karena di sini cukup mengembalikan datanya saja yang sudah dikonversi ke string. Nah, kasus yang di sini bisa lihat teman-teman, print x tanpa menggunakan fungsi str, tanpa menggunakan fungsi wrapr, itu dia akan mengembalikan str yang ada di sini, yaitu menjadi self.data. Lalu kenapa sih kita butuh wrapr gitu ya? Dan kenapa kita juga membutuhkan yang namanya str? Kenapa kita membutuhkan dua metode representasi? Nah, perbedaannya adalah kalau di method overloading atau operasi overloading str itu digunakan pertama kali untuk operasi print dan juga fungsi print. Jadi, operator overloading str ini akan diinvoke atau dipanggil ketika fungsi print dipanggil atau fungsi str-nya dipanggil. Yang dimana tujuannya adalah untuk mengembalikan informasi yang bermanfaat yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tapi kalau RPR ini konteksnya lebih ke programmernya, jadi ini digunakan dalam semua konteks, tetapi ini digunakan untuk mengembalikan string yang dapat digunakan kembali untuk membuat objek atau sebagai informasi detail bagi pemrogram. Jadi lebih sebenarnya ke programmernya, tapi sebenarnya semua konteks juga bisa digunakan. Jadi kasusnya begini, kalau di RPR itu akan dimanfaatkan atau diinvoke kapanpun, kecuali untuk print dan juga str jika metode stringnya didefinisikan. Nah, kalau misalkan tidak ada operator overloading str dan kita memanggil fungsi print, maka dia akan mengeksekusi yang masuk kepada operator overloading wrapr gitu. Jadi wrapr ini bisa digunakan di semua konteks. Nah, cuman tadi maksudnya adalah berbeda. Kalau wrapr itu sebenarnya lebih ditujukan untuk programmernya, pemrogramnya. Kalau str ini untuk penggunanya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu cukup dari saya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar Python, terutama terkait dengan operator overloading. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.